Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad sebagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad sebagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad sebagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad sebagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang terang menandang kebenaran, petunjuk jalan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore, sahabat-sahabat Fatayat dimanapun kalian berada. Semoga sahabat-sahabat Fatayat dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Fatayat, tadi kita sudah mendengarkan lantunan merdu dari bidang sosial dan budaya pimpinan anak cabang Fatayat NU Salaman yang dibawakan oleh sahabat Veronica Listior ini, yang suaranya sangat merdu sekali, ya sahabat. Sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan kami di sini dalam podcast bidang kesehatan dan lingkungan hidup PAC Fatayat NU Salaman dengan tema perempuan dan deteksi dini penyakit rentan. Saya di sini tidak sendiri ya sahabat. Saya ditemani oleh beliau pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Husniatul Wahidah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sahabat-sahabat Fatayat mungkin sudah mengenal ya siapa beliau, karena dulu beliau sudah pernah mengisi di WA grup WAFT Fatayat ya Bu ya. Iya.
kulwak, mengisi kulwak di grup WA grup Fatayat NU Salaman. Tapi mungkin dari sahabat ada yang belum mengenal siapa beliau. Oleh karena itu saya akan mengenalkan. Beliau adalah Ibu Husniatul Wahidah, AFD Kebidanan. Beliau lahir di Magelang tanggal 7 Agustus 1971. Status beliau sudah bersuami ya Bu. Sudah bersuami dan sudah berputra 2, putra semua, dan yang putra yang satunya sudah punya anak. Beliau masih muda sekali ya Bu. Sahabat, beliau sudah masih muda sekali tapi sudah punya cucu. Cucunya beliau 1. Beliau tinggal di Kerajaan Krasak Salaman. Mungkin dari sahabat-sahabat pernah ke pasar Krasak sebelah barat pasar Krasak. Rumah beliau ada di pinggir jalan besar. Pendidikan beliau D3 Kebidanan. Pekerjaan beliau sebagai bidan di Puskesmas 2 Salaman ya. Beliau di PAC Fatayat Salaman juga sebagai koordinator di bidang keseling kesehatan dan iman imun. Ya, kita akan bertemu dengan beliau di sini selama 1 jam ke depan. Ini acara ini kita live di FB dan YouTube ya. Jangan lupa di FB, jangan lupa like dan komentar ya. Kami tunggu like dan komentar dari sahabat-sahabat semua ya. Baiklah, kita mulai acara ini. Sahabat semua, kita lanjutkan. Jadi kita sebagai perempuan itu rentan sekali dengan penyakit. Maka dari itu mohon dijelaskan kepada Ibu Husniatul Wahidah apa penyakit yang rentan sekali terhadap perempuan itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Salaman, sahabat Nyai Ulia Izati SUD MPD. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat pengurus PAC Fatayat NU Kecamatan Salaman. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudari semua yang bisa mengikuti acara pada kegiatan Fatayat NU Kecamatan Salaman pada sore hari ini. Tak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada acara sore hari ini tanpa suatu apa. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada sore hari ini kami dari bidang kesehatan dan lingkungan hidup pada sore hari ini akan kita memberikan informasi, ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat semua dengan tema perempuan dan deteksi dini penyakit rentan. Pada sore hari ini kita akan membahas masalah pencegahan kanker leher rahim dan kanker payudara. Ini penyakit yang sangat rentan untuk perempuan dan ini penyakit khusus perempuan ya. Karena kalau laki-laki tidak mungkin terkena penyakit ini karena penyakit ini laki-laki tidak punya organ tubuh yang namanya leher rahim dan payudara. Kita mulai dari kanker leher rahim dulu ya. Mungkin panjenengan semua sahabat-sahabat semua perempuan pasti punya yang namanya leher rahim walaupun tidak tahu seperti apa dalamnya tubuh kita. Leher rahim itu ada di pintu rahim, jadi tidak kelihatan dari luar memang. Tapi ini
bisa dilihat dengan alat ini oleh petugas yang sudah dilatih, misalnya bidan yang bisa membuka Yun Sewu ini dibuka melalui vagina ya, jadi dengan alat yang namanya spekulum akan terlihat mulut rahim dan leher rahim. Apakah kanker leher rahim itu? Kanker leher rahim yaitu tumor yang tumbuh pada leher rahim. Jadi kalau panjenengan Yun Sewu kita yang sudah menikah, ini untuk hubungan seksual itu memang sampai di mulut rahim. Jadi di vagina terus pojok atasnya itu namanya mulut rahim. Ini jadi tersenggol ya, terkena kalau misalnya kita melakukan hubungan seksual. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu HPV. HPV itu Human Papilloma Virus. Bagaimana terjadinya kanker leher rahim? Terjadinya kanker leher rahim yaitu ditularkan melalui hubungan seksual. Penderita biasanya tidak akan menimbulkan gejala sampai dengan penyakit itu di stadium akhir. Jadi pada awal-awal stadium yang masih awal itu penderita tidak merasakan apa-apa karena memang tidak ada gejala dan tidak terlihat. Dalam beberapa tahun, jadi perjalanan penyakit ini tidak sedikit, tidak sebentar, tapi lama, jadi bertahun-tahun. Nanti kalau sudah bertahun-tahun, ini luka atau lesi pada mulut rahim ini akan bisa berubah menjadi kanker kalau tidak tertangani dengan baik. Jadi kita lesi prakanker ini bisa ditemukan dan diobati, sebetulnya ditemukan lebih awal, jadi tidak akan menjadi kanker. Siapa saja toh yang punya risiko untuk menderita penyakit kanker leher rahim? Yang pertama yaitu seorang wanita yang melakukan aktivitas hubungan seksual kurang dari 20 tahun. Jadi masih sangat terlalu muda untuk alat-alat reproduksinya, mungkin sudah ada tapi belum matang ya. Berganti-ganti pasangan seksual. Insya Allah untuk sahabat-sahabat semua, untuk masalah ini insya Allah tidaklah mungkin terpapar infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi infeksi menular seksual yang bukan ini akan menjadi pemicu terjadinya kanker leher rahim tersebut. Ibu atau kakak yang terkena penyakit kanker leher rahim. Jadi ada riwayat keluarga yang mempunyai penyakit ini akan mempunyai risiko yang lebih tinggi juga. Perokok aktif maupun perokok pasif ini juga meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker leher rahim. Penurunan daya tahan tubuh ini misalnya pada penderita penyakit HIV, ini kan daya tahan tubuhnya menurun, ini sangat rentan untuk terjadinya penyakit ini. Bagaimana cara mencegah terjadinya kanker leher rahim? Bagaimana ya? Yang pertama yaitu mencegah terinfeksi dengan virus HPV, virus yang menyebabkan kanker leher rahim tersebut. Ternyata dengan pertama yaitu hubungan seksual yang sehat. Bagaimana hubungan seksual yang sehat? Hubungan seksual yang hanya dengan satu pasangan saja. Insya Allah untuk sahabat-sahabat ada aman di daerah sini ya. Dengan vaksinasi, jadi sudah ada vaksinasi untuk HPV ini sudah ada. Kalau yang ingin vaksinasi sudah ada. Yang kedua yaitu penemuan deteksi dini kanker leher rahim, yaitu dengan cara IVA, pemeriksaan IVA dan pemeriksaan pap smear. Ini akan menemukan penyakit pada stadium awal. Mungkin tes IVA panjenengan sahabat-sahabat sudah sering kali mendengar di luar. Untuk tes IVA itu untuk siapa?
untuk perempuan yang usianya 30 sampai 50 tahun dan menikah, ya, yang sudah menikah. Di mana Anda sahabat bisa melaksanakan tes IFA? Tes IFA ini bisa dilaksanakan di bidan atau puskesmas atau rumah sakit. Ini kalau di puskesmas ini sudah kami laksanakan. Mungkin untuk puskesmas masing-masing mungkin beda saja harinya, tapi sudah kita laksanakan rutin di puskesmas untuk tes IFA ini. Kapan saat dilakukan tes IFA? Kapan saja bisa dilakukan. Nanti ada syarat-syaratnya, ya. Minimal 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu lama, ya. Jadi kita insya Allah kalau bisa dilaksanakan tes IFA 5 tahun sekali, insya Allah akan terdeteksi apabila ada penyakit pada stadium awal. Kalau misalnya tes IFA itu positif, itu diapakan? Kalau tes IFA positif, yang pertama yaitu akan dilaksanakan krioterapi. Nanti krioterapi ini untuk sel yang calon menjadi sel kanker itu akan disedot dengan suatu alat. Jadi nanti luka atau penyakit-penyakit yang akan menuju ke kanker itu akan dilepas oleh alat tersebut. Jadi akan insya Allah tidak akan menjadi kanker kalau diketahui dengan secepatnya. Krioterapi itu untuk sementara kalau di Kabupaten Magelang baru di Puskesmas Borobudur. Jadi untuk IFA di semua puskesmas bisa, tapi untuk krioterapi itu baru di Puskesmas Borobudur. Tes IFA positif itu belum kanker leher rahim, ya. Jadi ini baru cikal bakal. Jadi kalau IFA positif tapi tidak dilakukan tindakan yang benar, ini selanjutnya akan bisa menjadi kanker leher rahim. Tapi kalau dilakukan tata laksana yang bagus, insya Allah tidak akan menjadi kanker leher rahim. Kalau misalnya tadi yang tes IFA positif dilakukan krioterapi, ini untuk tindak lanjutnya setelah pasca tindakan krioterapi tadi, kontrol pasca tindakan itu 2 minggu, kemudian dites IFA kembali setelah 3 bulan. Kalau pemeriksaan IFA-nya negatif, pemeriksaan IFA dilakukan ulang 5 tahun. Lama, gitu? Jadi monggo sahabat-sahabat untuk bisa memanfaatkan pemeriksaan ini agar kita bisa terhindar dari penyakit kanker leher rahim. Selanjutnya kita teruskan dengan kanker payudara. Ini penyakit rentan yang kedua untuk perempuan, ya. Tadi kanker leher rahim, sekarang kanker payudara. Kalau dulu kita sering mendengar kanker payudara itu sudah di stadium akhir, orangnya banyak yang sampai meninggal. Tapi alhamdulillah untuk saat ini, bukan alhamdulillah sakit, ya, tapi alhamdulillah untuk penata laksanaan sekarang itu sahabat-sahabat perempuan sekarang itu insya Allah lebih peduli dengan dirinya sendiri. Jadi diketemukan pada stadium awal. Jadi untuk kanker payudara juga akan lebih tertangani dengan baik. Jadi untuk struktur payudara sendiri mungkin panjenengan lihatnya dari luar, ya. Tapi dari payudara sendiri itu isinya bermacam-macam. Ini ada kelenjar susu dan salurannya. Ini yang berguna untuk kita pada waktu menyusui anak, menyusui bayi. Ini untuk puting susu sebagai tempat keluarnya ASI. Jaringan lemah, kelenjar getah bening, otot-otot dada, dan jaringan kulit. Ini pertumbuhan dari anak-anak pada masa akil balik dan sampai pada usia dewasa.
payudara itu penyakit tumor ganas di seluruh jaringan payudara kecuali jaringan kulit dan dapat menyebar atau metastase ke jaringan organ-organ yang lain yang dapat menyebabkan kematian. Jadi kanker payudara ini kalau sudah di stadium lanjut bisa menyebar ke paru-paru, bisa menyebar ke jantung, bisa menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Faktor risikonya apa yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara? Yang pertama, usia lebih dari 40 tahun. Berarti saya termasuk di sini ya, karena sudah 50 tahun. Haid pertama kurang dari 12 tahun. Jadi haid yang untuk anak-anak masih sangat-sangat muda. Tapi untuk anak-anak sekarang rasanya banyak sekali yang sudah mens kurang dari 12 tahun. Mungkin karena sudah zamannya ya, sudah zamannya. Terus untuk perempuan yang haidnya atau menopausnya, berhenti haidnya di usia lebih dari 50 tahun, ini ternyata risikonya juga lebih tinggi. Tidak menyusui. Jadi kepada sahabat-sahabat, kalau punya putra, punya bayi, sebaiknya memang kita fitrahnya sebagai perempuan yang menyusui. Ternyata ini menurunkan risiko untuk terjadinya kanker payudara. Jadi kalau tidak menyusui ini akan lebih meningkatkan risiko. Ternyata tidak mempunyai anak ini juga risikonya lebih tinggi daripada yang mempunyai anak. Risiko yang selanjutnya yaitu kehamilan pertama di usia lebih dari 35 tahun. Jadi sudah masuk risiko tinggi, lebih dari 35 tahun baru punya anak, itu juga risikonya lebih tinggi. Ada juga riwayat keluarga, jadi yang punya keluarga mungkin ibu atau saudara kandung yang mempunyai sakit tumor payudara ini mempunyai risiko untuk terjadinya kanker payudara. Tapi bila ada, jangan takut, kita bisa berhati-hati dengan pemeriksaan yang sedini mungkin tadi. Untuk pemeriksaan payudara ini sebenarnya ada pemeriksaan yang namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Ini mungkin kalau diperiksa orang lain kan malu ya, tapi di sini ada teknik yang namanya sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Mungkin ini sangat penting, ini dilaksanakan sendiri 1 bulan 1 kali setelah menstruasi. Setelah menstruasi bisa dilaksanakan pemeriksaan payudara sendiri. Mungkin ini apabila ditemukan benjolan awal akan lebih cepat diketahui dan akan apabila terdapat benjolan itu diketemukan seawal mungkin, sahabat-sahabat segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Mungkin saya bacakan saja nih karena memang kita tidak ada gambar-gambar untuk cara melakukan sadari. Ini sendiri mungkin di kamar dan dikunci, nanti dibuka kamarnya jadi lucu nanti. Yang pertama soalnya kita tidak berpakaian. Yang pertama kita mengamati dengan teliti kedua payudara kita di muka cermin. Kita lihat sendiri ya, tanpa berpakaian. Pastinya kita tanpa berpakaian, kalau berpakaian kan tidak kelihatan. Dengan kedua tangan diangkat ke atas, pindahkan tangan ke pinggang dan kemudian condongkan badan ke depan. Lihat apakah sama bentuk payudara antara kiri dan kanan. Ini yang pertama. Yang kedua, rapat dan tekanlah telapak tangan dengan kuat sehingga payudara menonjol ke depan sambil terus mengamati apakah ada benjolan, kulit mengerut seperti kulit jeruk atau cekungan seperti lesung pipi, dan putih susu yang tertarik ke dalam. Yang ketiga, karena ini untuk
kulit mengerut seperti kulit jeruk, cekungan seperti lesung pipi, dan puting susu yang tertarik ke dalam ini sebagai tanda-tanda kalau di dalamnya itu ada benjolan. Yang ketiga, pencet dan urutlah pelan-pelan daerah sekitar puting. Kalau keluar cairan seperti nanah atau bahkan ada keluar seperti darah, segera periksa, jangan ditunda. Jangan takut karena penyakit diketahui awal akan lebih cepat tertangani. Tapi bedakan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Kalau ibu yang menyusui dipencet keluar asinya, yaitu normal, nggak apa-apa ya. Yang keempat yaitu pada posisi berbaring, letakkan bantal di belakang punggung, tangan kanan diletakkan di belakang kepala, dan gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara sebelah kanan. Caranya ya, rabalah dengan ujung dari 3 jari tengah ini, dirapatkan, lakukan gerakan memutar dengan tekanan yang lembut tetapi mantap. Dimulai dari pinggir menuju ke puting searah putaran jarum jam. Lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri. Jadi payudara kiri dan kanan diperiksa semua sendiri. Beri perhatian khusus. Jadi beri perhatian khusus pada daerah kuadran atas. Jadi kalau payudara itu bulat ya, misalnya bulat dipotong 4 itu sebelah atas itu yang paling dekat dengan ketiak. Yang paling dekat dengan ketiak baik kanan maupun kiri itu namanya kuadran atas. Ini tempat di mana benjolan kanker biasanya terdapat di situ. Jadi biasanya tumor payudara yang ganas itu letaknya di kuadran atas. Jadi kuadran atas luar itu yang dekat dengan ketiak. Mungkin itu untuk pemeriksaan payudara sendiri. Kalau pemeriksaan klinis nanti dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih. Jadi panjenengan bisa periksa ke puskesmas, bisa nanti diperiksa oleh bidan atau dokter yang sudah dilatih agar bisa apabila terdapat benjolan pada payudara segera tertangani. Kalau panjenengan sudah melaksanakan pemeriksaan payudara ini mungkin baru sekali, mungkin belum terbiasa, jadi belum bisa. Tapi kalau nanti setiap bulan panjenengan melaksanakan ini, nanti lama-lama tangan itu menjadi sudah terbiasa. Jadi kalau ada benjolan kecil pun akan cepat terdeteksi. Karena pendeteksian ini sangat-sangat penting. Karena insya Allah dari pengalaman untuk pasien-pasien yang sekarang itu untuk diketahui untuk pasien yang dengan tumor ganas, kalau misalnya diketahui sejak awal, alhamdulillah untuk harapan hidupnya tinggi. Jadi jangan sampai diketemukan sudah pada stadium akhir. Karena ini panjenengan bisa meriksa sendiri, beda dengan kanker leher rahim. Kalau kanker leher rahim itu perlu pemeriksaan IVA tadi, tapi kalau pemeriksaan payudara sendiri bisa dilaksanakan sendiri. Itulah, terima kasih tadi penjelasan dari Ibu Husniatul Wahidah yang sangat panjang sekali. Mungkin dari kita bisa memeriksakan itu ya, tadi ada sadari ya, iya, sadari memeriksa payudara sendiri ya. Mungkin dari sahabat bisa kita periksa di rumah dengan cara tadi bungkus terlentang, terus kasih membungkuk. Nah itu nanti bisa dipraktekkan di rumah. Terus untuk kanker rahim ya Bu ya, kanker leher rahim itu dari pintu rahim ya tadi ya. Iya. Pintu rahim. Iya. Kalau kanker leher rahim itu deteksinya dengan IVA tadi. Iya, dengan IVA. Jadi sahabat-sahabat bisa melaksanakan tes IVA ini murah meriah kok, deket di puskesmas masing-masing ada.
Jadi di Puskesmas Salaman 1 ada, di Puskesmas Salaman 2 ada, murah, biayanya juga terjangkau. Itu untuk pemeriksaan IVA itu 25.000, untuk pendaftarannya 6.000. Jadi eman-eman kalau tidak dilakukan pemeriksaan IVA. Nanti untuk jadwal bisa sahabat-sahabat bisa menghubungi kader kesehatan atau kader posyandu di desa masing-masing untuk mengetahui jadwal dari pemeriksaan IVA. Terus untuk pemeriksaan IVA juga karena ini masa pandemi ya, jadi kita memang melaksanakan tapi memang dibatasi jumlahnya. Jadi untuk pemeriksaan IVA sahabat-sahabat bisa mendaftarkan dulu di Bukade, nanti akan diantrikan di puskesmas. Kalau pemeriksaan IVA kayak gitu kita harus pas menstruasi atau gimana? Kalau pas pemeriksaan IVA itu tidak pas menstruasi, karena kalau pas menstruasi itu kan mulut rahim terbuka dan keluar darah, jadi tidak bisa diperiksa. Jadi walaupun tadi kapan saja, tapi ya tidak menstruasi. Yang pertama, yang kedua ya kalau mau pemeriksaan IVA 2 atau 3 hari sebelum pemeriksaan IVA jangan berhubungan seksual dulu. Jadi nanti sperma yang masih tersisa di dalam itu akan mengganggu karena masih banyak cairan di dalam, jadi nanti mengganggu pemeriksaan. Jadi harus dalam kondisi bersih. Masalah kanker ya, kanker rahim mungkin dari sahabat-sahabat juga pernah ada itu. Kalau kanker itu kalau miom sama kista itu termasuk apa? Oh beda ya. Kalau kista dan miom itu biasanya ada di rahim. Iya, ada di rahim, dan itu biasanya kalau kista dan itu bentuknya beda, itu tumor jinak. Tumor jinak ya. Tumor ya. Berarti tumor sama kanker beda. Tumor dengan kanker beda. Kalau tumor itu banyak ke jinak, tapi kalau sudah tumor ganas itu kanker. Kanker rahim itu berarti di luar ya? Di pintu rahim. Iya, di pintunya rahim itu ada mulut rahim dan ada leher rahim. Itu karena mungkin paling banyak ketemu dengan dunia luar. Kalau rahim kan di dalam ya. Jadi ini pintunya, jadi banyak sering ketemu dengan luar. Jadi ada mungkin ada penyakit masuk, ada virus masuk, hubungan seksual. Jadi memang seringkali berhubungan dengan luar, jadi rentan untuk terjadinya kanker leher rahim ini. Tapi apabila diketemukan lebih awal, insya Allah penata laksanaannya lebih cepat, lebih bagus, dan hasilnya insya Allah lebih bagus kalau diketemukan secara dini. Cuman tidak bisa dilihat kalau kanker rahim. Iya, tidak bisa dilihat karena ini harus dibuka. Oh gitu. Jadi sangat bahaya ya. Seberapa bahaya itu? Iya, kalau sudah jadi kanker leher rahim stadium lanjut ya sampai menjadi kematian ya. Eman-eman ya, karena ya yang namanya kematian tentunya itu sudah tulisan yang di atas ya. Tapi kita sebagai perempuan, sebagai kita harus menyayangi diri kita sendiri. Siapa sih yang mau menyayangi diri kita kalau tidak kita sendiri? Jadi kita lebih awal untuk pendeteksian kanker leher rahim. Juga biayanya murah. Biayanya murah sekali. 50.000 masih Susu. Iya, 50.000 masih susu. Untuk kesehatan kita. Iya, untuk kalau kesehatan yang kita. belum pernah tes IVA mungkin bisa dijadwalkan. Saya sendiri juga belum pernah. Iya, monggo nanti bisa dijadwalkan. Satu merasa kayak takut mungkin ya. Mungkin kalau belum pernah, iya. Kalau belum pernah itu kan takut ya. Tapi kalau sudah pernah, besok pasti diulangi lagi. Tes IVA lagi, tes IVA lagi. Itu kalau normal kan cuma 5 tahun sekali. Jadi waktu yang panjang ya. Kalau normal kan 5 tahun itu kan waktu yang tidak sebentar sebetulnya. Tapi ini kan eman-eman kalau tidak kita laksanakan agar kita bisa mendeteksi penyakit kita sendiri,
dan kita sebagai perempuan tentunya menyayangi diri kita sendiri. Tadi kan kanker leher rahim ya, seberapa bahayakah? Itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ibu Kus. Terus kalau tadi kanker payudara juga sudah ya, sudah cara kita pernah saya itu ada saudara itu kanker payudara sampai diambil kayak gitu, dioperasi terus diambil, ya diangkat payudaranya satu. Itu juga karena sudah stadiumnya itu tadi ya Bu. Iya. Jadi untuk kanker payudara ini kalau sudah stadium, kalau awal mungkin diambil benjolannya saja ya. Kalau sudah positif kanker payudaranya itu ganas, biasanya dokter tidak akan main-main dengan nyawa jadi mendingan diambil sekalian, diambil satu, tapi akan harapan hidupnya menjadi lebih tinggi karena kalau tidak diambil cepat sekali menyebar. Iya. Akarnya itu cepat sekali menyebar. Terus kalau sebelum menikah tapi sudah terdeteksi kanker payudara, terus sudah diambil satu. Nah, kalau sudah menikah dan hamil menyusui, apakah yang satu tetap bisa untuk bisa. Jadi sebetulnya cuman untuk kanker payudara ini kalau diambil satu kan masih punya satu. Ya. Secara estetika saja, jadi mungkin kurang cantik kalau payudara itu aja, tapi untuk kesehatan lebih tetap bisa. Jadi tetap bisa hamil, tetap bisa menyusui dengan satu payudara. Sebetulnya bisa. Semangat memang harus ya. Pernah itu ada yang kemarin itu sudah kanker payudara, terus disarankan sama dokter itu untuk hamil dan untuk biar keluar susunya. Berarti itu tadi Ibu juga sudah menjelaskan kalau keluar susunya Ibu sahabat-sahabat semua mungkin anak-anaknya mungkin tetap tidak disusu botol aja ya, tapi disusu dari ASI sehat sama keluar susunya, dan itu juga termasuk pencegahan untuk kanker payudara. Iya, benar ya. Mungkin dari sahabat-sahabat setelah Ibu Kusnia atau Wahidah tadi sudah menjelaskan panjang lebar, kita jadi tahu apa itu kanker dinding rahim, kanker leher rahim dan kanker payudara. Mungkin yang dari sahabat termasuk saya ya Bu ya, besok bisa menjadwalkan untuk periksa IPA. Iya, periksa IPA deteksi dini ya Bu ya. Nanti walaupun hasilnya apapun, nanti kan juga ada tindak lanjutnya. Iya benar. Dihilangkan rasa takut. Bismillah. Dan kanker payudara, mungkin kita kan tadi sudah itu kita praktekkan bareng-bareng di rumah, sendiri-sendiri tapi sendiri-sendiri dikunci pintunya ya, dari luar dalam nanti tidak ada yang masuk karena kita benar-benar mengecek sendiri. Terima kasih sekali ilmunya dan paparannya, ilmu-ilmu yang diberikan sama Ibu Kus. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua yang offline maupun online ya. Ini jangan lupa, ini kita live di Facebook, jangan lupa like komennya ya sahabat semua. Terima kasih sekali Bu sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa. Sampai alhamdulillah tadi sang Bapak kesel nganter dan pangapunten matur suwun sangat, terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, setelah ini masih ada perform dari bidang sosial dan budaya. Saya untuk fokus, monggo sebagai penutup. Mungkin dari pemaparan kami tadi pastinya banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Nanti untuk materi kami share di
grup Fatayat Salaman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Pastinya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Veronica Lestiari ini. Tadi pertama pas pembukaan Mbak Veronica telah melantunkan lagu Mataharinya Dunia. Penutupan ini Mbak Veronica Lestiari ini mau melantunkan sebuah lagu juga sahabat. Akhirnya apa ya Mbak? Akhirnya aku menemukanmu. Fatayatku. Monggo sahabat Vero. Sadari akhirnya kerampuan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya, teman berbohong beraneka bintang, teman berlindung dari segala bahaya. Mohon ampun atas dosa dan
Terima kasih sahabat Veronica ini yang telah melantunkan lagu akhirnya ya. Akhirnya kita juga tahu apa itu ilmu-ilmu tadi ya, ilmu dari bungkus tadi ya. Sebelum kita akhiri acara ini, saya di sini apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa bagi sahabat-sahabat semua. Masih semangat? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.